Annyeonghaseyo, ya Robun. Ketemu lagi dengan Lutfi. Senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman ya Robun semua. Seperti biasa ya, aku selalu spesial karena tidak sendirian. Mungkin kalau misalnya teman-teman atau ya Robun yang udah pernah nonton video aku sebelumnya, sudah tidak akan asing dengan sosok di sebelah aku ini yang super heboh dan juga lebay. Tapi sebelum kita mulai dan sebelum kita masuk ke pembahasan atau sebelum kita ngomongin tentang apa yang kita bahas hari ini, aku mau ngingetin lagi jangan lupa buat teman-teman atau Yorobun semua untuk subscribe ya YouTube channel aku, terus likes juga dan kasih komen yang positif ya komentarnya supaya aku juga semangat nih buat bikin video, karena insya Allah juga setelah ini aku bakal rajin bikin video untuk teman-teman semua dalam perkoreaan. Dan kalau misalnya teman-teman belum nonton juga video aku dengan teman aku ini, ya boleh nonton aja, nanti aku bakal simpan linknya di bawah. Dan juga yang belum nonton video aku dengan Teh Risa Saraswati, ayo dong nonton. Ayo penasaran nggak sih kira-kira? Penasaran Teh Risa tuh paling suka nonton film apa sih? Nah, nanti aku bakal simpan juga linknya di bawah ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan seperti biasa, aku bakalan minta tamu aku untuk kenalan dulu. Karena pasti ada yang udah nggak kuat mau kenalan padahal dari tadi. tapi nggak kuat pengen komentar nggak sih? Langsung aja kita akan kenalan dulu dengan siapakah sosok Yoja di sebelah aku ini. Ya, silakan perkenalkan diri. Annyeonghaseyo semuanya, Yorobun. Welcome back bersama aku kembali ya. Aku Aul, aku temannya Kang Upiu di kantor yang kebetulan kita punya kesukaan yang sama. Kita suka perkoreaan dan sukanya juga Gen 2 ya. Gen 2, alhamdulillah. Gitu. Jadi di sini kita mau membahas bincang-bincang Korea. Jadi kita mau ngebahas temanya adalah Bikor. Bincang Korea. Seru banget. Jadi bincang Korea di hari ini atau di video kali ini kita akan ngebahas tentang drama, karena jujur spesialisasi Aul ini adalah tentang drama Korea yang tentunya juga mungkin sampai hari ini dramanya kebetulan masih ongoing ya. Betul. Sampai tapping hari ini tuh dramanya masih ongoing. Jadi kira-kira buat teman-teman atau Yorobun yang penasaran, tetap nonton videonya. Dan drama yang akan kita bahas adalah Love Next Door. Love Next Door. Atau kalau kata Indonesianya mah kayak apa tuh namanya? Pacar 5 langkah. Pacar 5 langkah ya. Pacar 5 langkah di bahasa Indonesia ya. Atau dramanya berjudul Love Next Door. Atau mungkin lebih ke tetangga kali ya. Betul. Jadi pacarnya tetangga. Pacarnya tetangga. Nah, untuk dari judul sudah pasti genrenya percintaan atau romance. Yang dimana pemerannya adalah Jung Hae In sama Jung So Min, atau kita sebutnya Jung Jung couple. Jung Jung couple. Kebetulan juga tadi aku sempat lihat di Instagram, aku juga follow Jung Hae In ya, dan dia habis workout. Soalnya emang aku baca komentarnya juga rata-rata orang Indonesia. Jadi aku nggak aneh gitu. Karena by the way dia baru aja ke Indonesia. Oh, Indonesia. Dari Bali? Iya, dari Bali. Tetap ya, Bali jadi salah satu destinasi. Oke, ngomongin tentang Love Next Door, itu juga masih, kebetulan ini sampai tapping kita hari ini dramanya masih ongoing, jadi kurang lebih ada 14 ya sekarang. Episode, iya. Jadi sekarang itu sudah ke 14 episodenya, jadi masih ada kurang lebih 2 episode lagi. Dan kita akan tanya-tanya atau bincang-bincang dengan Aul menurut point of view-nya Aul sebagai penikmat K-drama. Ya, kenapa nonton drama ini? Kan pasti ada beberapa reason ya, kayak misalnya mungkin genrenya atau mungkin aktor atau aktrisnya. Nah, kalau dari Aul sendiri kenapa nonton drama ini? To be honest, aku itu since kemarin Yang kita bikin video tuh Queen of Tears, ya. belum nonton drakor apa-apa lagi, karena kayak menurut aku visual paling bestnya tuh di mereka berdua gitu. Kayak aku belum tertarik sama yang lain-lain, karena kayak aku merasa aduh kurang ganteng, kurang cantik gitu ya mas. Udahlah kayak gitu. Kurang megang lah ya. Kurang megang gitu. Jadi, sampai akhirnya aku potong sebentar. Jadi di video yang sebelumnya, kalau misalkan teman-teman belum tahu, kita kemarin ngebahas tentang drama Queen of Tears ya. Mangga yang belum nonton, langsung nonton aja. Nah, lanjut ya. Terus setelah dari situ, aku kan bener-bener belum pengen nonton. Sampai akhirnya adalah si Love Next Door ini. Nah, kebetulan aku tuh drakornya Jung So Min tuh nonton, cuma satu yang aku tonton. Itu adalah Alchemy of Souls. Seru banget ternyata, ya kan? Tapi aku tuh nontonnya tuh nge-hype dulu yang kedua, baru yang ke satu. Jadi aku tuh
pas lagi mereka lagi nge-hype yang kedua dulu nih, aku belum nonton. Jadi pas lagi ongoing aku belum nonton dulu, baru aku nonton dulu nih, beresin dulu yang ke satu. Nah yang ke satu itu kan Jung So Min yang nonton, yang jadi pemeran utamanya. Baru kayak cantik ternyata gitu, karena sebelumnya nggak tahu Jung So Min itu siapa. Udah aja akhirnya aku nonton si Jung So Min, dari situ Coming of Soul, jadi tahulah Jung So Min. Habis itu kalau Jung Hae In kan udah banyak ya, maksudnya sebelumnya aku nonton di yang apa tuh namanya yang Where You Were Sleeping, dia jadi second lead, ya kan? Itu juga cakep banget kan. Terus di Goblin juga kan, jadi kayak cameo gitu, cakep banget. Terus udah gitu di Snowdrop juga aku nonton. Itu baru-baru juga kan iya, cakep gitu, dia kayak beneran, aduh imut tapi keker gitu kan, ya kayak urat-uratnya. makanya ramai ya postingan video yang lagi workout ya, walaupun cuma belakangnya doang. Tapi kelihatan gagah dan ganteng gitu, kayak bisa melindungi jiwa raga ini. Nah udah lanjut, habis itu akhirnya pas udah ada nih jeder, aku nggak langsung nonton. Aku kayak tunggu dulu deh, aku tahan. Aku nggak mau menjadi korban seperti Queen of Tears dan drama-drama lain yang kayak nungguin tiap minggu sedih gitu. Aku nggak mau gitu. Tapi akhirnya tergoda juga, udah di mereka 6 episode kalau nggak salah. Jadi udah 3 minggu mereka main, akhirnya aku nonton. Nonton terus kayak seru banget. Dan judulnya tuh emang romcom. Jadi emang full ketawa-ketawa. Full sampai ada di episode berapa ya aku lupa. Pokoknya tengah-tengah itu kayak naik again. Berarti udah mulai ada konflik. Betul, udah mulai ada konflik. Tapi bukan percintaan sih, lebih ke sebenarnya kayak apa ya, si hal ini tuh sangat amat common terjadi. Ya, adalah tonton aja nanti ya. Terus dan banyak yang komen juga kalau sebenarnya drama Korea ini tuh realistis juga gitu, si cowoknya tuh realistis. Jadi ya gitu. Berarti masih bisa memungkinkan ke cerita di drama ini tuh terjadi di dunia nyata, real life ya. Iya. Mungkin sama dengan komentar Aul di dramanya Queen of Tears juga, bahwa pasti ada kok pasangan di rumah tangga gitu ya yang mengalami hal yang sama di drama. Jadi masih dibilang alur ceritanya tuh tidak terlalu berat gitu ya, karena mungkin juga jadinya tadi romcom ya, yang dimana di awal ternyata hahihi ternyata Ini aku belum nonton dramanya, justru karena aku jujur bukan tim ongoing. Tim udah beres. Aku lebih tim udah beres, karena aku juga tadi yang kata awal nggak bisa gitu, kayak nanti next episode-nya apa ya gitu, kayak si ceweknya bakal gimana, apakah karena sometimes drama Korea itu tidak bisa ditebak. Bener. Jadi ada aja plot twist-nya. Kadang ada, kita ngelihat nih kan biasanya di ending video kan atau ending film atau drama kan suka ada kredit lah ya. Ini buat next episode-nya kayak gini gitu, kan ternyata tidak seperti itu ya. Jadi kenapa aku tidak memilih untuk ongoing. Hahihi di awal, di tengah-tengah, sampai episode ke saat ini ya baru 14 berarti kan. Ada yang kan kalau romcom mungkin kita sometimes bisa nebak juga nih, kayak mungkin ceritanya ternyata alurnya gini setiap minggunya gitu. Nah kalau dari Aul sendiri, apakah ada scene atau bagian cerita yang kok jadi kayak bertanya-tanya gitu loh, kayak kok bisa gini, kok bisa gitu, padahal kan sebenarnya romcom nggak terlalu berat ya. Mungkin apakah ada hal-hal yang bikin Aul jadi bertanya-tanya gitu, kenapa? Sebenarnya bukan bertanya-tanya, lebih ke amazed, karena kan si Jung So Min ini Bae Song Yu kan, si Bae Song Yu ini tuh, dia si cewek ini tuh punya tunangan. Nah putus pas mau diajak nikah. Terus di episode 14 ini tuh dilamar sama si Jung Hae In-nya, sama si siapa tuh namanya? Song Yu, sama si Song Yu tuh dilamar. Song Yu ngelamar si Bae Song Yu. Udah aja. Nah, dilamar itu, dulu itu si Song Yu itu tuh nolak ajakan nikah si mantan pacarnya dengan alasan tertentu. Alasannya itu yang si cowoknya speechless, gak bisa jawab. Jadi karena kayak bingung atau karena ada kayak sesuatu? emang realitanya nggak bisa, ngerti nggak sih? Dan realitanya kayaknya aku belum mampu gitu. Jawabannya intinya kayak gitu. Sedangkan kalau pas si ceweknya aja lah, si Jung So Min-nya ini nolak Jung Hae In ini, dia itu ngasih alasan yang kayak gitu loh, yang kayak oh iya, ini sebenarnya ini yang dibutuhin sama si Jung So Min tuh. Dan di situ langsung si Jung So Min kayak
oh gitu loh. Oke, Kayak ya udah akhirnya dia mau nikah gara-gara keraguannya itu tuh dibales sama si Jung Hae In untuk diyakinin kalau enggak loh gini dan aku dengan percaya diri mampu gitu loh. Gitu, dan sangat amat realistis jawabannya gitu. Realistis dan bucin, ngerti gak sih? Dicampur padukan. Ya, iya gitu. Sampai akhirnya ya udah akhirnya mau itu di episode 14 kemarin. 14. By the way, setelah dari situ aku punya satu pembahasan yang agak-agak nyambung sama Queen of Tears. Oke. Aku jadi keingetan. Soalnya katanya tuh dramanya tuh mirip-mirip. Iya betul, mirip-mirip. Ya, maksudnya dari segi cerita, dari segi scene mungkin. I don't know lah. Iya. Apakah ada yang sama gitu ya? Nanti kita akan tanya juga nih. Kita akan dengar dari awal. Aku tuh kan nonton lihat Twitter, terus lihat Twitter, TikTok, Instagram semuanya mengamati beberapa sosial media. Ternyata ada yang ngebahas kalau ternyata versi orang tuanya si Chaesung tuh si Jung Hae In, si cowoknya ya. Itu tuh kan dia cowoknya itu si ayahnya si Chaesung itu dia dokter. Ibunya itu wanita karir yang kerjanya di Kemenlu yang 4 tahun sekali tuh keluar negeri. Jadi kedua orang tua ini tuh kehidupannya itu nggak harmonis. Jadi kayak yang udah tidur sendiri-sendiri. Terus udah gitu juga sebutuhnya kalau nanya, terus saling gengsi gitu. Aku tuh mikirnya kayak pas dibahas ini mirip banget kayak versi Hong Hae In sama satu lagi jadi lupa lagi pokoknya pemain Queen of Tears tapi versi udah tua dan scene-nya tuh bener-bener ada yang sama bukan sama sih, vibe-nya sama banget. Jadi ada yang hilang kan si itu Hong Hae In hilang di tengah-tengah terus dicariin. Si ibunya juga sama gitu, tapi si ibunya tuh untungnya bukan penyakit ya, tapi dia emang karena tekanan stres aja gitu, akhirnya kayak gitu dan akhirnya harmonis. Beranak lah si itu si Hae In si Jung Hae In ini gitu. Jadi kayak banyak yang bilang ini tuh adalah versi tuanya dari si Queen of Tears karena beneran mirip banget, kayak emang jarang interaksi, terus juga nggak pokoknya tidak harmonis lah keluarganya gitu. Oh mungkin itu kali ya kenapa banyak tweet atau misalnya cerita di sosial media kalau bilang kalau Love Next Door ini tuh itu memang katanya mirip-mirip nih sama Queen of Tears. Cuma kan karena aku belum nonton, jadi aku belum bisa nge-compare kira-kira di mana sih samanya. Oke, jadi itu mungkin cerita yang mungkin menurut Aul agak sedikit mirip. Amaze tadi ya, dan juga mirip. Ada nggak sih yang dari drama Korea Love Next Door ini kan kita ngebahasnya tuh pasti yang seru-serunya, pasti ngebahas yang klimaksnya lah gitu. Kalau menurut Aul ada nggak sih yang kayaknya mungkin bisa dibilang kayak ini kayaknya terlalu berlebihan mungkin? Apa ya? Dari dramanya? Kayak kalau berlebihan kayaknya nggak ada sih, cuman kayak ini kayaknya nggak usah juga nggak apa-apa gitu, nggak ngaruh ke plotnya juga menurut aku, tapi nggak tahu ya menurut Yorobun yang lain gimana. Itu adalah scene si teman kerjanya si Chaesung sama adanya Bae Song Yu. Kayak mereka tuh sebenarnya jarang banget muncul gitu, sebenarnya mungkin pemeran pembantu ya. Cuman kayak beneran jarang, terus scene-nya juga kayak ya udah gitu loh. Tapi sekalinya mereka muncul gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Tapi sebenarnya walaupun ada atau nggak ada juga ya sebenarnya no problem ya. Iya, no problem. Ini hanya sekedar plotnya jalan. Bincang Korea ya, teman-teman. Jadi jangan terlalu jangan dihujat juga kalau ya. Jadi ini bukan hanya ngobrol aja. Iya, cuman emang view-nya aja dari awal. Betul. Gitu. Cuman dari segi visual sih memang ganteng ya, karena beliau adalah penyanyi kalau nggak salah And Flying gitu, nggak tahu yang di Lovely Runner. Itu dia kan jadi pemeran di situ, dan di sini dia pemerannya sebagai binaragawan. Jadi badannya bagus banget gitu. Tetap jadi kayak ya fokusnya segar gitu. Segar bugar ya. Tetap ya, karena kadang ada drama-drama tuh yang kayak gitu. Jadi mereka cameo di drama tapi bikin seger juga, dan mungkin di real life-nya tuh mereka ada yang penyanyi atau ada yang memang idol group misalnya gitu. Kayak aku tuh jujur kaget banget nih, sedikit melenceng ya ke Lovely Runners by the way. Waktu itu kan aku udah kasih tau dari awal juga nih si rekomendasinya gitu. Bahkan Teresa pun juga nonton Lovely Runner. Katanya emang itu ceritanya tuh seger, seru aja gitu, nggak yang terlalu berat gitu ya si dramanya. Ternyata di episode awalnya itu udah ada member SNSD, udah ada Yuri. Emang iya? Ada Yuri. Waktu yang kan mereka boy band kan berempat nih, ya kan? Mereka tuh datang ke entah itu mau casting kan. Nah, ada member SNSD, ada Yuri yang mau tampil sebagai bintang tamu di situ. Pakai bajunya juga iya. Pakai baju outfit yang Jennie. Iya, tahu. Oh my god.
Oke, di situ aku langsung gue harus nonton drama ini gitu kan ada Yurinya. Iya. Padahal cuma segitu doang kan, tapi kayak buat aku tuh sebagai someone kayak oh ini Harus one ditonton. of the best scene gitu, kayak ada Yuri di sini gitu. Karena kan ya as we know gitu, maksudnya girl band Gen 2 tuh kan kayak ya maksudnya jarang ada yang tahu Iya, juga betul, gitu betul. kan. Dan tiba-tiba ada bumbu-bumbu Muncul. gitu ya muncul Yuri SNSD langsung kayak oke, I have to watch this gitu. Gak terlalu scene yang gimana banget, tapi bikin kita nih sebagai penonton tuh yang mungkin ada relate sama member atau sama orangnya, jadi kayak ngerasa ada ikatan aja gitu. Oh kita harus nonton ini, kita harus terus nih, nah kayak gitu kan. Jadi Bener ya, lanjut lagi oke, Next Door. Next Door, oke. Ini tuh tapi dia nyeritain ada kayak relate-nya sama anak bungsu. Jadi mungkin buat teman-teman yang anak bungsu akan berpikir seperti itu. Karena kan kalau si Besongnya tuh dia anak pertama. Aku agak relate sama cerita dia sebagai seorang anak pertama Sebagai anak yang sulung, dulunya ya. punya adik ya Oke. gitu. Maksudnya sedangkan nih ada beberapa point of view yang si cowoknya ini tuh dia memperlihatkan bahwa dari sisi anak bungsu tuh gini loh gitu. Oke. Jadi bukan kamu doang yang bukan aku doang yang diutamain, tapi di mata aku kamu tuh selalu diutamain dan Oke. selalu kayak dinomor satuin juga gitu loh. Oke, jadi Ada poin-poin tertentunya sih. Tapi apakah drama di lingkungan keluarganya rumit atau masih so-so gitu? Sosok sih maksudnya sangat amat relate kayaknya sama anak-anak nggak zaman sekarang sih, maksudnya in real life gitu kan. Sangat amat relate kayak misalkan anak pertama tuh keras kepala tapi semuanya buat keluarga, mikirin keluarganya gitu, sampai kayaknya diri sendiri nggak usah dipikirin nggak apa-apa Bener, gitu kan. oke. Sedangkan kalau anak bungsu kita ngelihatnya dia dimanja banget, tapi dari point of view anak bungsunya tuh bungsunya aku tuh? tuh selalu dibandingin sama kakaknya yang Oke. pinter banget dan aku nggak bisa apa-apa gitu. Meskipun aku dikasih banyak hal tapi tetap kayak kamu tuh nggak bisa apa-apa ya gitu. Tuh lihat kakak kamu kayak gitu. Dan Oke. orang tuanya tuh yang tipikal orang tua yang harmonis meskipun sering cekcok, ngerti nggak sih? Iya, iya. Yang kayak gelut tuh unggal kue teh gitu. Tapi kan maksudnya tuh Berantem tiap hari gitu. berantem terus. Ternyata tidak hanya ngebahas tentang masalah percintaannya aja, tapi juga untuk konflik internal di Iya. keluarga juga ada, tapi masih dalam level yang masih oke-oke aja, Iya. ya, masih aman-aman aja gitu. 2 episode lagi belum tayang. Apakah ada nujum? Kira-kira kalau dari awal sendiri apakah ada bayangan nanti akan seperti apa next episode atau endingnya mungkin? Kata aku sih happy ending sih, bau-bau happy endingnya udah kentara banget ya. Oke. Cuman tetap aja kita tidak boleh berpositif thinking. Tidak boleh Ya. terlalu husnuzon. Betul. Tidak boleh suzon juga. Tidak boleh suzon juga karena tidak baik. Tidak baik. Husnuzon Terlalu husnuzon juga jangan, nanti ekspektasinya Nah, ya, nanti kita kecewa gitu. Cuman aku kayak udah ngebayangin mereka ada di scene wedding sih. belum tentu kan setiap drama yang bergenre romcom itu endingnya wedding. Betul. Walaupun happy ending, Happy tapi belum ending. tentu wedding gitu Betul, ya. Nah, bisa jadi mungkin kayak ya udah happy aja gitu Iya. kan, mereka jalan-jalan pakai sepeda di taman Betul. mungkin ya kan, atau mungkin mereka ke pantai ya. ya betul. Ya udah itu sambil kan lari-lari sambil lari-lari. sama anjing biasanya belakangnya. Summer vibes ya kan. Kalau kata Aul tadi mungkin endingnya adalah wedding. Betul. Ya, karena Kata udah aku, bener-bener menurut aku wedding. kelihatan banget ada menuju gitu ya ke arah sana. Karena mungkin dramanya juga masih ongoing, jadi kita nggak bisa terlalu lebih dalam lagi nih ya. Itu adalah beberapa pendapat dari Aul sebagai K-popers dan juga K-popers. penikmat Korean drama yang kurang lebih juga kayaknya Aul pasti nonton drama terus ya Aul ya. Maksudnya setiap ada drama tuh kayak pasti nonton gitu Iya, ya. iya, Walaupun iya. mungkin itu apakah ada yang sampai beres atau mungkin juga ada yang Sampai tengah-tengah doang. tengah-tengah doang Bosan. ya, tapi pasti awalnya mungkin lebih ke Korean drama ketimbang K-pop. Kalau aku kan lebih K-popnya gitu, jadi kalau kayak dramanya tuh nggak terlalu into lah kalau aku pribadi ya, tapi suka, cuman nggak yang kayak kalau misalnya disuruh milih aku kalau ada yang comeback nih misalnya, aku tuh pasti langsung nonton gitu. Nah kalau drama kan aku nunggu dulu sampai beres. Iya, iya. Kadang denger dulu dari orang ceritanya tuh, ya, biasa aja, rame nih, nah baru aku memutuskan di endingnya apa aku nonton atau enggak ya. Ngomongin soal K-pop, pasti kayaknya nggak ada habisnya deh ngomongin K-pop Iya juga. sih, Pasti betul. pasti ada aja cerita, pasti ada aja comebacknya gitu. Kebetulan juga kita nih masih nyambung-nyambung Gen 2. Aku lihat di Instagram ramai juga nih, Lagi yang hangat lagi banget hangat nih. banget. Mungkin nanti juga kayaknya makin hangat bulan November ya. Iya. Bulan November tuh kayaknya makin panas. Jadi kebetulan juga kemarin dia nih ya, wanita ini. Awalnya aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu awalnya kalau itu udah bisa tanggal luarnya aku nggak Iya. tahu ya. Tapi gara-gara Anda nge-DM ke saya, nanti aku bakal kasih DM di sini ya. Dia nge-DM
tanggal war untuk nonton Tunewan, konser Tunewan ya. Coba yang Blackjack, ya kan? Yang Blackjack komen di bawah. Jadi emang udah beredar di sosial media juga kalau misalnya Tunewan akan konser di tanggal 23 November 2024. Jadi 2024 ya. Jadi kurang lebih nanti setelah video ini tapping nih ya, berarti kurang lebih di bulan depan ya. Jadi masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi. Tapi untuk tiketnya udah bisa dari sekarang ya Yorobu. Jadi kalau misalnya para Blackjack nih dimanapun berada, yuk mangga silakan. Karena itu juga rame, jujur. Nggak usah dari pas kemarin kamu ngirim DM deh. Kan mungkin kayaknya sebulan yang lalu tuh udah rame. Iya, karena mereka mau World Tour. Mereka sudah announce bahwa Asian Tour Tunewan itu akan dimulai sebentar lagi. Yang dimana posternya kan udah kayak berempat tuh udah yang 4 orang. Kayak full gitu ya. Dan sudah tidak ada keraguan karena memang setiap membernya sendiri yang posting gitu. Betul. Jadi nggak usah kita sebagai K-popers ini ya angkatan 2 tuh kayak oke, nabung data kita sudah bisa war di minggu ini ya. Jadi mangga silakan para Blackjack dan juga Yorobun semua yang pengen 21-an bareng nonton di YouTube gitu ya, atau mungkin di Twitter kayak gitu-gitu setiap Tunewan konser, atau mungkin kayak contoh nih ya, salah satu cuplikan lah ya yang paling aku suka dari Tunewan adalah pada saat mereka konser Mama yang pakai baju biru yang selempangnya pokoknya pakai baju biru itu kalau nggak salah 2015 udah lama juga, tapi itu menurut aku nontonnya aja udah wow, mereka se-energik itu, mereka se-populer itu pada zamannya, pada saat itu mereka tuh se-edan itulah pokoknya teman-teman. Kamunya kalau yang Gen 2 bisa merasakan bagaimana riuhnya kalau misalnya ada Tunewan. Mungkin karena YG Family is party family ya. Jadi maybe one of the reason ya. One of the reasonnya karena mungkin mereka juga salah satu dari Big Three di Gen 2, yang dimana kan kita tahu Gen 2 tuh mungkin lebih struggle ya dalam segi promosi, dalam segi untuk lebih ke promosinya lebih struggle lah gitu ya. Beda sama Gen sekarang lebih instan gitu kan. Kayak sekarang tuh mungkin mereka comeback nih, MV-nya muncul 1 jam tuh harus berapa viewers ya. Nah, itu kan kalau zaman sekarang tuh, kalau zaman dulu ya komen di bawah aja lah yang tahu gimana perasaannya. Jadi itu juga sedikit bincang Korea kita ya. Ngomongin tentang Love Next Door dan juga konsernya nih Tunewan di Jakarta. Atau mungkin juga nanti teman-teman atau Yorobun yang punya info-info ya boleh banget komen aja di bawah, atau mungkin juga nanti nemuin info-info atau cerita-cerita yang kan suka ada nih muncul tiba-tiba berita apa di Instagram atau mungkin di Twitter, langsung share aja ke aku boleh, atau mungkin juga nanti ke Aul juga boleh. Nanti kita akan simpan juga Instagramnya Aul ya di bawah sini ya, atau nantilah di caption atau di description box ya. Bisa follow juga kalau mungkin nanti ada teman-teman yang pecinta Big Bang. Tapi sebenarnya aku nggak bahas Big Bang sih, karena udah lama banget kan. Tapi kan Big Bang salah satu alasan. Iya, alasan kenapa aku nyemplung ke dunia perkoreaan. Masuk ke dunia K-pop adalah Big Bang. Kalau aku kan SNSD, ya jadi mangga silakan. Enggak, aku drakor dulu deh. Drakor dulu. The Hairs dulu. Baru The Hairs dulu, tuh kan yang pecinta Lee Min Ho. Oh my god. Kayak gitu masa-masa yang nggak bisa terulang. Komen di bawah kalau punya pengalaman yang sama. Mungkin itu aja untuk bincang Korea atau Big Core kita ya. Ini seru banget, bakal aku jadi hashtag juga Big Core bincang Korea ya di segmen aku nanti ke depannya juga. Thank you banget loh Aul untuk sama-sama bincang Koreanya ya di episode hari ini. Semoga nanti bisa collab lagi dan ada informasi-informasi yang memang harus kita bahas, harus kita bedah. Walaupun itu sedikit berat, tapi kita coba akan bedah dengan seksama dan juga enjoy. Ya, thank you banget buat semua Yorobun yang nonton video aku kali ini. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel aku, karena insya Allah aku bakalan terus update video ya Yorobun. Aku perlu banget supportnya, dan terima kasih sekali lagi untuk Aul yang sudah merelakan waktunya ya membahas Love Next Door dan juga Tunewan di episode kali ini. Jadi mangga silakan juga sekali lagi kalau teman-teman punya info-info atau punya pengen bahas apa nih video aku selanjutnya, atau mungkin juga kalau pengen ngundang Aul lagi, komen di bawah aja. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Teman-teman Yorobun. Kang Upi. Sama-sama. Thank you for watching juga semua teman-teman Yorobun. Kamsahamnida. Dadah, kamsahamnida.
Annyeong.